Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melakukan pembahasan uji kompetensi, buku fiksi dan buku non-fiksi. Ya, silakan buka halaman 220. Kita akan membahas satu persatu soal yang ada di halaman 220. Baiklah, kita mulai ya untuk pertanyaan nomor 1, yaitu pernyataan yang tidak sesuai dengan informasi pada kutipan non-fiksi tersebut adalah, nah di samping kalian di situ ada buku non-fiksi, kutipan buku non-fiksi. Nah, tugas kamu silakan cari yang tidak sesuai dengan isi kutipan tersebut, ya. Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Yang mana jawabannya? Betul sekali, yang D ya. Drama tradisi mempunyai alur yang dinamis. Padahal di situ di paragraf keempat ya, paragraf keempat di situ sudah dijelaskan memiliki alur yang tetap atau monoton. Nah, sedangkan untuk yang nomor jawaban D adalah drama tradisi mempunyai alur yang dinamis. Dinamis itu dapat berubah. Nah, sedangkan di kutipannya yaitu alurnya tetap. Nah, jadi kan ini beda ya. Berarti yang tidak sesuai adalah yang D. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya. Untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 itu teksnya masih sama ya, pakai teks yang tadi. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 adalah gagasan umum paragraf tersebut adalah, jawabannya apa? Mencari gagasan umum, berarti mencari ide pokok. Cara mencari ide pokok adalah cari dulu kalimat utamanya. Ya, cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utama adalah terdapat kata-kata yang sering diulang, ya, yang sering diulang oleh kalimat selanjutnya. Berarti itu adalah kalimat utama, ya. Itu adalah ciri dari kalimat utama. Jawabannya apa yang nomor 2? Betul sekali, jawabannya yang B ya. Kekasan, kesenian, kentrung, ya. Jadi kalimat utamanya ada di mana? Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu yang kalimat nomor 1. Kentrung, seperti halnya drama tradisi pada umumnya memiliki kekasan. Nah, itulah kalimat utamanya ya. Gagasan utamanya atau gagasan umumnya atau ide pokoknya adalah inti dari kalimat utama. Itu ya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, tanggapan yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah, nah jadi kalian cari tanggapan yang paling sesuai dengan isi kutipan teks buku non-fiksi tersebut. Yang mana nih tanggapannya yang paling sesuai? Ya, betul sekali. Tanggapan yang paling sesuai adalah yang C. Pemberian pendapat atau teori dari orang lain memperkuat penjelasan tentang kentrung sebagai drama tradisi. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu tahap membaca dalam metode SQ3R dengan meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun sebelumnya disebut. Nah, penjelasan tentang metode SQ3R berada di halaman 207. Nah, silakan kamu buka dulu halaman 207, dibaca dulu kira-kira jawaban untuk nomor 4, A, B, C, atau D ya. Ya, bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang C, yaitu tahap review. Jadi tahap review adalah tahap yang untuk meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun sebelumnya. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut
untuk pertanyaan nomor 5. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 sampai 8 itu teksnya sama ya. Silakan Ustazah beri waktu kalian untuk membaca ya teks yang untuk menjawab pertanyaan nomor 5 sampai 8. Yuk dibaca dulu ya teksnya ya di buku paketmu. Silakan dibaca dulu. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan nomor 5 ya. Bunyi serak-serok dalam kutipan novel tersebut termasuk majas? Nah, jawabannya adalah yang D ya, onomatope. Kenapa? Kita akan bahas ya satu persatu dari majas yang ada di nomor 5. Yang pertama ada majas litotes. Majas litotes adalah majas yang mengungkapkan suatu perkataan dengan rendah hati. Nah, ini sebenarnya majas litotes lebih kepada merendahkan diri ya. Contoh, silakan mampir ke gubuk kami. Nah, gubuk kami ini ternyata bukan gubuk. Ketika datang ke rumahnya, itu bukan gubuk tetapi rumah mewah dan megah. Nah, gitu ya maksudnya. Lalu ada hiperbola. Hiperbola adalah ucapan kiasan yang dilebih-lebihkan. Jadi terkesan bahasanya itu dilebih-lebihkan, ya tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, suaranya yang merdu berhasil mengiris-ngiris hatiku. Nah, ini tidak mungkin ya, tidak ada suara yang merdu dapat mengiris hati. Nah, ini maksudnya apa? Suaranya itu merdu berhasil menyentuh hati atau menyentuh perasaan. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada majas metonimia. Nah, majas metonimia ini adalah majas yang digunakan pada nama merek untuk menggantikan benda tertentu. Misalnya nih, kalau kita ke warung atau ke supermarket, kita mau beli air mineral, kita tidak menggunakan kata air mineral, tetapi menggunakan kata aqua. Nah, padahal kita tahu bahwa aqua itu adalah nama merek dari air mineral. Ya, misalnya kita mau beli yang merek lain, ya bukan aqua, misalnya merek Le Mineral, mungkin ada juga yang tetap menyebutnya itu aqua. Nah, jadi merek yang sudah lazim atau yang sudah akrab di telinga masyarakat atau yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menyebut nama merek tersebut ya. Nah, sekarang majas onomatope apa itu? Adalah majas yang mengungkapkan tiruan bunyi. Nah, jadi tadi bunyi serak-serok adalah majas anatome. Ya, karena majas ini memang mengungkapkan tiruan bunyi. Baiklah, selanjutnya kutipan novel di atas menggunakan alur apa? Ya, betul sekali, alur maju ya. Karena ceritanya dari awal sampai akhir ya. Ceritanya itu dari awal ya, dari perkenalan. Jadi tidak ada flashback ke masa lalu ya untuk ceritanya ini. Gitu ya. Nah, jadi alur maju. Ceritanya itu berurutan ya untuk alur maju. Nomor 7, sudut pandang yang digunakan dalam kutipan novel tersebut adalah, nah sudut pandang berapa nih? Orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga pelaku sampingan, orang pertama pelaku utama, atau orang ketiga pelaku utama? Jawabannya apa sudut pandangnya? Ya betul sekali, C ya. Orang pertama pelaku utama. Kenapa? Karena di situ menggunakan kata aku. Ya, ada menggunakan kata aku. Nah, kalau di dalam cerita menggunakan kata aku atau saya, berarti itu ciri dari orang pertama ya, sudut pandang orang pertama. Lalu bagaimana cara membedakan pelaku sampingan dan pelaku utama? Lihat, tokoh aku tersebut berperan sebagai pelaku utama atau tokoh utama bukan, atau yang diceritakan bukan. Kalau tokoh aku tersebut adalah orang yang diceritakan ya, atau dia menceritakan diri sendiri, berarti dia termasuk sudut pandang orang pertama
pelaku utama. Oke, selanjutnya. Tokoh aku dalam kutipan teks fiksi tersebut memiliki watak? Nah, betul ya. D. Memiliki watak percaya diri. Ya, silakan dicek lagi. Di situ tersirat atau tergambarkan bahwa tokoh aku adalah memiliki watak percaya diri. Nomor 9. Kalimat berikut yang mengandung kata bermakna kias adalah bermakna kias berarti menggunakan ungkapan bahasa ya. Bahasa yang digunakan tidak sebenarnya. Yang mana nih jawabannya? Atau menggunakan makna konotasi ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Anak itu tetap bersikap dingin meskipun sudah ditegur beberapa kali. Mana yang bermakna kiasnya? Yaitu kata bersikap dingin, artinya itu bersikap cuek atau tidak peduli, acuh tidak acuh. Gitu ya, untuk nomor 9. Baiklah, kita mulai untuk pertanyaan nomor 10 ya. Pertanyaan nomor 10 adalah pernyataan berikut yang tepat digunakan untuk memberikan tanggapan terhadap buku fiksi adalah, tanggapan buku fiksi berarti bisa berkaitan dengan unsur-unsur buku fiksi atau cerita fiksi. Contoh berkaitan dengan tema, tokoh dan penokohan, atau mungkin berkaitan dengan latar. Nah, kira-kira yang mana nih? A, B, C, atau D? Ya, betul sekali jawabannya adalah yang A ya. Daya tarik buku ini terletak pada kemampuan pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Karakter tokoh berarti apa? Tentang penokohannya, watak tokohnya. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan latihan soal sebelum PAT ya. Di sini Ustazah sudah siapkan 5 soal untuk menjadi latihan soal sebelum PAT. Nah, soal ini hampir mirip dengan nanti soal PAT yang akan keluar. Ya, jadi disimak baik-baik. Nah, di sini ada penggalan novel. Silakan dibaca dulu penggalan novelnya. Pertanyaannya, sudut pandang yang digunakan penulis dalam kutipan novel di atas adalah sudut pandang berapa? Orang keberapa? Sudut pandang ada 3. Orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, dan orang ketiga serba tahu. Nah, tapi di sini tidak ada keterangannya. Tidak ada keterangan orang ketiga serba tahu, tidak ada. Jadi kita hanya secara umum aja nih, ya. Apakah teks penggalan novel ini memakai sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Gitu ya. Nah, sampai situ paham dulu ya. Nah, ciri dari sudut pandang orang pertama dalam cerita menggunakan kata aku. Jadi, sudut pandang orang pertama di dalam cerita menggunakan kata aku atau saya. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga menggunakan nama tokoh. Ya, contoh, nama tokohnya adalah Alina. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang mana nih? A, B, C, atau D? Ya, betul sekali jawabannya yang B ya. Sudut pandang orang pertama. Kenapa? Karena di penggalan novel tersebut menggunakan kata aku di dalam cerita. Gitu ya. Oke, selanjutnya silakan perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan unsur buku non-fiksi, gambar di atas termasuk bagian? Ya, ini mudah ya. A. Sampul buku atau cover. Nah, sekarang perhatikan kutipan tanggapan buku tersebut. Nah, pertanyaannya, berdasarkan kutipan tanggapan di atas termasuk bagian? Nah, tanggapan. Tanggapan tadi bisa berkaitan dengan unsur buku fiksi atau non-fiksi, atau berkaitan dengan kelebihan atau kekurangan buku, atau bisa juga berkaitan dengan identitas buku. Ya,
Nah, kira-kira ini tanggapannya ini termasuk bagian yang mana? Ya, kelebihan buku, kekurangan buku, atau identitas buku? Ya, betul sekali jawabannya yang A, kelebihan buku. Kenapa? Lihat kata kuncinya. Di situ ada kalimat yang menyatakan buku ini memiliki sampul buku atau cover yang sangat menarik. Nah, ini berarti suatu kelebihan yang diungkapkan pengarang terhadap buku atau karya tersebut, ya, yang diungkapkan atau yang memberikan tanggapan, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan unsur buku non-fiksi, ya. Pertanyaannya, unsur buku non-fiksi yang berisi daftar kata kunci beserta halaman kata dan biasanya berada di akhir buku disebut apa ini unsurnya nih? Daftar kata kunci beserta halamannya dan biasanya terletak di halaman akhir buku. Ya, betul sekali jawabannya adalah indeks, ya. Unsur buku fiksi salah satunya adalah indeks. Unsur buku non-fiksi maksudnya, ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah ide pokok teks tersebut adalah, ide pokok berarti gagasan utamanya, ya, atau ide pokoknya. Nah, tadi sudah Ustazah ajarkan bagaimana cara menemukan ide pokok. Caranya cari dulu kalimat utama. Kalimat utama cirinya adalah terdapat kata yang diulang. Ya, ada kata yang diulang atau terdapat pengulangan kata. Yuk, coba kita cek kalimat pertama ya. Ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Nah, itu kalimat pertama. Ya, kita cek kalimat kedua. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak asiri dan zat yang dapat bermanfaat. Nah, ada pengulangan kata kan? Yaitu kata bermanfaat. Jadi, ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya atau kalimat utamanya terletak di kalimat pertama, kalimat awal, ya. Ide pokok berarti berkaitan dengan inti dari kalimat utama, ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang A, ya. Manfaat jeruk nipis. Baiklah, kita sudah berada di penghujung pembahasan. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ustazah doakan semoga PAT kalian lancar dan nilai kalian dapat mendapatkan nilai yang maksimal dan memuaskan. Ya, jangan lupa silakan komentar di kolom komentar untuk kehadiran. Ya, karena Ustazah akan merekap kehadiran kalian dari hasil komentar di YouTube. Gitu ya. Sehat-sehat di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.